Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Ciptaning, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Aksra Surabaya. Kemajuan bangsa Indonesia ini begitu pesat karena arus globalisasi, baik itu teknologinya, baik itu keilmuannya, baik itu gaya hidupnya, dan semua aspek kehidupan bangsa ini begitu berkembang dengan pesat seiring dengan budaya, tradisi, teknologi, dan era digitalisasi yang tanpa batas. Sayangnya kemajuan itu, kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, dan lain sebagainya tidak diiringi dengan fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat yang berakarkan kepada budaya bangsa Indonesia itu sendiri, yang begitu adiluhung, yang setiap budaya itu penuh dengan hikmah, penuh dengan pelajaran hidup, penuh dengan tuntunan hidup, dan penuh dengan kebijaksanaan hidup, yang apabila kita renungi lebih dalam, maka kebijaksanaan itu muncul di dalam budaya Indonesia. Itu dikarenakan oleh sebuah penemuan-penemuan, sebuah pengalaman, sebuah penyelaman di dalam rahasia kehidupan itu sendiri, terutama rahasia daripada diri manusia itu sendiri. Sayangnya tradisi yang adiluhung ini yang seharusnya kita kembangkan, kita gali, kita jadikan pegangan hidup kita untuk menjadikan bangsa yang maju pesat secara teknologi, tetapi juga mampu mempergunakan teknologi itu atau kemajuan itu untuk mengeksplor, menawarkan tradisi dan budaya bangsa Indonesia yang penuh dengan ajaran adiluhung dan kebijaksanaan hidup untuk mengambil peran, untuk memberikan warna di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sayangnya, seiring dengan kemajuan teknologi, bangsa Indonesia dan generasi muda khususnya sudah mulai meninggalkan tradisi dan budaya serta adat istiadat daripada bangsanya sendiri, sehingga generasi muda itu mudah sekali terjajah, mudah sekali terintimidasi, mudah sekali pemahamannya, keyakinannya, pribadinya dimasuki oleh budaya-budaya yang dari luar Indonesia, yang belum tentu itu sesuai dengan tradisi serta kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri. Para leluhur kita mengembangkan bangsa ini sehingga tanahnya begitu subur, rakyatnya begitu makmur, murah sandang pangan dan papan, alamnya begitu kaya. Kekayaan bangsa ini yang masih terpendam maupun yang sudah dikeluarkan dari kandungan bumi Nusantara itu terjadi karena dan berkat daripada leluhur kita. Mungkin hanya di dalam tradisi Nusantara ini kita temukan banyak tumbal, kita temukan banyak pagar, kita temukan banyak barang-barang yang antik, yang langka, yang ditanam di tanah, yang berfungsi untuk pagar, untuk tumbal, untuk cok bakal. Hal itu dimaksudkan oleh para leluhur itu agar tanah itu menjadi makmur, tanah itu menjadi kaya, menjadi subur, sehingga anak cucunya hidup di dalam kesuburan, hidup di dalam kemakmuran. Leluhur kita biasa dengan tirakat, dengan tapa, meditasi, dengan semati, mengheningkan cipta,
dengan tujuan untuk mendoakan kepada rakyatnya, kepada anak cucunya, agar kelak anak cucunya itu menemukan tanah yang subur, menemukan bumi yang makmur di dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia itu sendiri. Tapi kita sebagai bangsa Indonesia itu, sebagai anak cucu itu, tidak memahami hal itu. Sekarang banyak berkembang di dalam dunia media sosial, ada para supranatural yang mensiarkan bahwa dia mampu menarik akik, mampu menarik permata, mampu menarik keris, mampu menarik barang-barang mustika dan lain sebagainya dari perut bumi, dan mereka dengan bangganya menampilkan dan mensiarkan hal itu. Mereka tidak tahu bahwa tanah Indonesia itu menjadi berimbang, menjadi selaras, menjadi subur, menjadi penuh dengan keberkahan. Apapun yang ditanam akan tumbuh dengan baik dan akan mampu memberi penghidupan bagi rakyatnya. Hal itu terjadi karena leluhur kita telah menanamkan keris, menanamkan tumbal di dalam tanah Nusantara ini. Apakah itu syirik? Apakah ritual di dalam menanamkan tumbal itu syirik? Tentu saja tidak. Penanaman tumbal bisa berupa mustika, batu, atau keris dan lain sebagainya. Di dalam membuat keris itu sendiri, di dalam menemukan atau mencari mustika itu sendiri, tentunya para leluhur kita melakukan proses ritual-ritual puasa, semati, sholat, kungkum, dan lain sebagainya. Di dalam menciptakan atau di dalam leluhur kita berdoa itu agar beliau mampu di dalam kondisi hening, mampu di dalam kondisi yang menimbulkan, memunculkan energi positif di dalam dirinya, sehingga energi positif itu ditransfer ke dalam sebuah benda, khususnya keris atau batu mustika, dan ditanam di tanah, di suatu daerah, di suatu kampung, atau di suatu pulau, agar aura yang positif yang ditanam oleh leluhur kita dalam bentuk tumbal itu bisa memberikan kenyamanan bagi rakyatnya, bagi masyarakatnya yang ada di dalam daerah tersebut, di dalam radius daerah tersebut. Di dalam budaya Jawa, kita mengenal dengan Syekh Subakir. Syekh Subakir ini adalah sebuah tokoh yang luar biasa, dan beliau juga orang yang memeluk agama Islam. Beliau menumbali dan beliau memagari beberapa daerah agar daerah tersebut menjadi nyaman, menjadi aman dihuni oleh manusia. Bentuk pagar beliau pun macam-macam, ada yang rajah, ada yang batu mustika, ada yang tongkat, ada yang keris, dan lain sebagainya. Dan petilasan beliau itu begitu banyak. Di Blitar ada, di Magelang, di Gunung Tidar ada, dan masih banyak lagi petilasan-petilasan daripada Syekh Subakir. Maka perlu kita ingatkan kembali bagi bangsa ini, bagi generasi muda ini, untuk mencintai budaya, untuk mencintai leluhur, untuk mencintai tradisi, bahwa tradisi yang kita lakukan dan dilakukan oleh leluhur kita itu adalah sesuatu yang bukan syirik dan sesuatu yang bukan musyrik. Beliau berdoa di dalam doanya, dan doanya itu
diwujudkan di dalam sebuah keris atau batu permata. Karena batu permata ini bersifat tahan lama dan keris itu pun bersifat tahan lama. Itu sebagai pilihan yang bijaksana, beliau memilih batu permata dan keris untuk dijadikan tumbal. Bukan karena apa, tapi karena keris dan batu permata itu bisa tahan lama, ratusan bahkan ribuan tahun. Ditanam dengan didoakan melalui ritual semedi, melalui ritual meditasi dan tirakat-tirakat yang lainnya, sehingga energi yang ada di dalam dirinya, energi positif, energi hening, energi yang mampu menenteramkan kehidupan orang lain, dipower, ditransfer ke dalam benda tersebut, dan benda tersebut ditanam di dalam tanah sehingga tanahnya menjadi subur, makmur bagi anak cucunya. Maka jangan mudah sekali kita menghina leluhur kita. Jangan mudah sekali kita menyepelekan perjuangan leluhur kita agar kehidupan kita ini lebih makmur, lebih sukses, lebih mulia dibandingkan dengan kehidupan bangsa-bangsa yang lain. Nah, marilah kita kembali. Sering-sering kali kita terhubung atau menghubungkan diri, mengenang kembali leluhur kita agar kehidupan kita juga berkah. Hubungan kita atau kita terlahir di dunia ini karena berkat daripada leluhur kita. Apapun yang kita nikmati saat ini merupakan buah dan doa daripada leluhur kita yang seharusnya kita syukuri. Berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan makrifat, berhubungan dengan rohani, itu sangat erat hubungannya dengan sebuah kebijaksanaan. Dan salah satu sikap yang bijaksana adalah menghormati leluhur kita. Menghormati leluhur kita, menguri-uri budaya kita, menguri-uri tradisi kita, agar diri kita tidak mudah diadu domba, agar diri kita tidak mudah diperalat, agar diri kita tidak lemah di dalam menghadapi persaingan global ini. Sahabatku, meditasi kuantum dimanapun berada, itulah salah satu manfaat daripada tumbal dan asal-usul daripada tumbal. Dan siapa saja yang meruat atau memberikan tumbal yang paling besar jasanya bagi tanah Nusantara ini, khususnya Indonesia, beliau adalah salah satunya adalah Syekh Syubakir, selain ada para leluhur kita yang lainnya. Marilah kita bangun kembali puing-puing, dinding-dinding yang telah berserakan, dinding-dinding yang apabila kita susun kembali akan menjadi dan membangun kembali bangsa Indonesia ini begitu megah, begitu indah, dihormati, disegani oleh bangsa yang lain, bukan karena kita suka membunuh, tapi kita adalah orang-orang yang unggul, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang pandai, orang-orang yang cerdas di dalam menghadapi tantangan global saat ini. Tanpa kita berpegang teguh dan menghormati leluhur kita, apalagi zaman sekarang ini ada orang bahkan dari Indonesia sendiri belajar ke luar negeri beberapa saat, baik itu belajar agama ataupun sekolah. Setelah pulang dari belajarnya dan kembali kepada negaranya Indonesia, kadang-kadang bertingkah yang aneh-aneh, mengharamkan, mensyirikkan hal-hal yang sifatnya menjadikan pondasi berdirinya Indonesia ini, yang sifatnya menjadi pondasi untuk menyuburkan tanah Indonesia,
untuk memakmurkan dan memperkaya kandungan bumi Nusantara ini dengan dalil yang aneh-aneh, dengan pendapat yang aneh-aneh. Islam bisa masuk ke Indonesia karena bumi Nusantara ini dibangun dengan spiritual. Hindu bisa berkembang di Indonesia, agama apapun bisa berkembang di Indonesia karena tanahnya subur, tanahnya penuh ketenangan, penuh kedamaian, sehingga aliran apapun, kepercayaan apapun, agama apapun mudah tumbuh di Indonesia ini. Kita boleh memeluk agama apa saja. Khususnya saya boleh, dan saya boleh beragama Islam, tetapi tanpa meruntuhkan budaya, tradisi yang telah dibangun oleh leluhur kita. Karena dengan jasa beliau dan atas jasa beliaulah Nusantara ini subur, makmur. Semoga dengan kesadaran kita untuk tidak menghancurkan, untuk tidak mengobrak-abrik tradisi dan budaya Indonesia, tradisi dan budaya yang telah dibangun oleh leluhur kita. Semoga menjadikan jalan bagi diri kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang disegani dan dihormati oleh bangsa lain. Apabila bangsa kita dihargai dan dihormati oleh bangsa lain, maka penduduknya, masyarakatnya, rakyatnya tentu akan dihargai dan dimuliakan oleh bangsa lain. Tidak diperbudak, tidak diperalat, apalagi dijajah. Cukup sekian, semoga manfaat. Ini salah satu pesan yang saya sampaikan. Semoga menjadikan kita paham bahwa adat istiadat kita itu, budaya yang dibangun oleh leluhur kita itu adalah sebuah fondasi untuk tumbuh kembangnya semua agama, untuk tumbuh kembangnya semua kebaikan di dalam negeri ini. Tidak ada agama yang datang untuk menghancurkan budaya, tidak ada agama yang datang untuk menghancurkan peradaban. Justru agama yang datang itu adalah memelihara peradaban yang telah dibangun, yang telah ada di dalam suatu wilayah. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.